Halo semuanya, Rasman Nasution. Memang beberapa belakangan hari ini, kurang lebih sudah memasuki 2 atau 3 minggu ini, menjadi bahan tertawaan, olokan, bulian dari netizen Indonesia. Pasalnya karena Rasman terlalu keras ketika berbicara di televisi, seolah-olah menyudutkan dan sangat terkesannya membenci seorang Peggy Setiawan. Puncaknya itu ketika di pra-peradilan, hakim memvonis bebas terhadap segala tuntutan kepada Peggy Setiawan. Nah, Rasman tentu dia berbicara dari segi hukum. Dia melihat ada celah, di mana celah itu Peggy Setiawan ini masih bisa untuk diperiksa kembali oleh penyidik. Namun dalam putusan di pra-peradilan itu, hakim juga tidak menyampaikan bahwa Peggy Setiawan ini bukanlah Peggy Perong. Terus ada di poin 5 yang sempat dibacakan oleh Rasman ketika di televisi, dia mengatakan bahwa Peggy Setiawan ini dari putusan pra-peradilan tidak bisa lagi untuk diajukan atau dimajukan sebagai atau diperiksa sebagai tersangka oleh pihak penyidik kepolisian. Nah, itulah yang dikomentari oleh Rasman Nasution, sehingga netizen marah, kemudian membuli Rasman Nasution. Ya, netizen berdasarkan fakta-fakta dan data-data bahwa Peggy Setiawan tidak terbukti terlibat dalam kasus pembunuhan Vina Eki atau tidak terlibat dalam kasus Vina Cirebon, karena yang bersangkutan pada waktu kejadian itu tidak berada di Cirebon, namun berada di Bandung untuk bekerja. Nah, lalu seperti apakah serangan-serangan dan bulian-bulian dari netizen kepada Rasman Nasution? Nah, berikut ini kita saksikan bersama-sama, teman-teman. Saya diancam, Bang. Saya diteror oleh netizen. Saya dimaki-maki oleh netizen. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita kenal. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Terus saya tunjukkan. Muka saya diganti dengan muka kodok. Apakah ini? Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Saya tidak mau bangsa ini berbenturan, ribut. Kenapa ribut, Bung Aiman? Karena beda dengan kasus Sambo. Kalau Sambo begitu diperiksa, dia ngaku. Pak Reza, dia ngaku Pak Reza. Bung Boris, awalnya yang ini tidak ngaku. Awalnya tidak begitu diperiksa ngaku. Pak Reza, dia ngaku Pak Reza. Bung Boris, awalnya yang ini tidak ngaku. Awalnya tidak begitu diperiksa ngaku. Beda dengan kasus Sambo. Kalau Sambo begitu diperiksa, dia ngaku. Pak Reza, dia ngaku Pak Reza. Anak dari OB di kantor saya, anak kandung dia, hanya gara dia posting, dia dukung pernyataan saya, habis dihajar kayak melon. Ngobrol helm dipakai aja. Perbedaan Rasman dan Joko Widodo saat dibully netizen. Oke, kita saksikan bersama. Ketika saya masih hidup dibilang mati. Ketika disamakan dengan babi. Ada juga Bang dengan babi, Bang. Ketika saya bicara disamakan dengan monyet. Ketika muka saya disamakan dengan kodok. Maka besok jam 10 pagi saya akan melaporkan 4 akun ke salah satu Polres atau Polda Metro Jaya agar orang-orang yang begini diproses secara hukum. Plus 1 orang oknum pengacara. Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, pelongo-pelongo, tidak tahu apa-apa, Firaun, tolol. Ya enggak apa-apa. Sebagai pribadi saya menerima saja. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Muka saya diganti dengan muka kodok. Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Ya enggak apa-apa.
Sebagai pribadi saya menerima saja. Jadi saya diancam, saya diteror. Oke, jadi itu tadi adalah perbedaan Rasman Nasution dan Presiden Jokowi ketika dihadapkan dengan netizen. Yang mana kita tahu bahwa Presiden Jokowi ketika dibully atau dihina oleh masyarakat Indonesia, beliau menerimanya semuanya itu. Beliau tidak membalas, apalagi untuk menangkap orang yang menghina yang bersangkutan. Ini berbeda dengan Rasman Nasution, yang mana dia siap melaporkan 4 akun yang membuli dan menghina dia. Bahkan plus 1 pengacara. Ya, kita semua bisa tahu, pengacara yang dimaksudkan oleh Rasman itu pasti Hotman Paris Hutapea, karena kita semua begitu intens mengikuti perkembangan di mana kita bisa melihat Rasman dan Hotman Paris ini di beberapa kesempatan memang sering jontok-jontokan. Memang bukan jontok-jontokan secara fisik, tapi secara verbal, teman-teman ya. Kita lanjut. Saya diancam, saya diteror oleh netizen. Saya dimaki-maki oleh netizen. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Pak? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak? Sementara kita orang yang baik. Ya, sekejam itulah netizen membuli seorang Rasman Nasution. Apapun caranya, pasti netizen akan benar-benar mempermalukan seorang Rasman sehingga dia pun akhirnya merespon berbagai serangan-serangan kepada dirinya. Saya diteror oleh netizen. Saya dimaki-maki oleh netizen. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Pak? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak? Sementara kita orang yang baik. Diganti dengan muka bodoh. Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Ketika saya masih hidup. Kemaluan dia bahkan diedit dalam video itu, dijahit dan dipotong, teman-teman. Itu kejamnya netizen dalam membuli seorang Rasman Nasution. Ketika muka saya disamakan dengan babi, saya juga mau dengan babi, Pak. Ketika saya bicara disamakan dengan monyet, ketika muka saya disamakan dengan kodok. Badan saya kura-kura ninja. Kau bilang muka saya seperti kura-kura ninja. Jadi Hotman Paris mengatakan bahwa mirip Rasman Nasution ini mirip kura-kura ninja. Kemudian Nasution atau Rasman Nasution ini balik bertanya, kau kira saya ini mirip kura-kura ninja gitu? Seru juga ya melihat situasi perkembangan di mana Rasman ini terus dibully oleh netizen Indonesia Raya, teman-teman ya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada para netizen. Aduh, sedih. Hampir 2 bulan dibully, Pak. Mohon maaf nih. Saya dengan keluarga sudah rapat penting. Saya nggak bisa toleransi ketika saya masih hidup dibilang mati. Ketika muka saya disamakan dengan babi. Ada juga Bang dengan babi, Bang. Mirip babi, Dengan monyet. monyet. Samakan dengan kodok. Maka besok jam 10 pagi saya akan melaporkan 4 akun ke salah satu Polres atau Polda Metro Jaya agar orang-orang yang begini diproses secara hukum. Plus 1 orang oknum pengacara yang saya lihat menyerang saya secara pribadi tapi tidak mampu berargumentasi secara hukum. Itu saja. Terima kasih. Oke, jadi Rasman ini sudah sangat tidak toleransi sekali, teman-teman. Dia akan siap melaporkan 4 akun plus salah satu pengacara yang menurut dia tidak mampu berargumentasi secara hukum, tapi malah lebih ke menghina dia secara personal, menyudutkan dia secara personal. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi di pertengahan video, bahwa kita duga bahwa yang Rasman mau laporkan si pengacara itu pasti Hotman Paris Hutapea. Karena itu tadi, mereka berdua memang kita sudah tahu tidak cocok, sering berkelahi, sering mengeluarkan statement-statement pedas antara kedua belah pihak. Kita lanjut. Saya resmi melaporkan beberapa. Iya. Lewat ya. Saya diancam, Pak. Saya diteror oleh netizen. Saya dimaki oleh netizen. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Pak? Ini netizen yang harus kita lawan. Apakah kita kalah?
pemenang sound terbaik 2024. Oke, lanjut. Dari penelitian yang kami dapatkan bahwa netizen Indonesia itu paling berperilaku buruk, kurang sopan, tidak sopan di media sosial, dan itu termasuk yang buruk di Asia. Saya tidak menuduh, tapi itu data. Kita lihat aja. Saya kira begitu, cukup ya. Saya mau jalan nih. Ketika saya masih hidup di Oke, jadi memang yang disampaikan Rasman Nasution itu benar bahwa netizen Indonesia itu kelakuannya buruk, kurang sopan di media sosial. Dan itu nomor satu di Asia. Memang netizen Indonesia itu seperti itu. Kurang sopan dan suka sekali membuli dan mencaci orang. Apalagi orang yang benar-benar bersalah di sini ya. Sudah bersalah tapi masih ngeyel, masih ngotot, paling banyak omong, padahal sudah tahu bahwa dia bersalah. Nah, itulah sanksi sosial yang diberikan oleh netizen kepada siapapun, entah punya jabatan ke, punya kedudukan ke, kalau dia bersalah, pasti akan dibully oleh netizen. Itu sebagai ungkapan atau sebagai bentuk sosial ketika masyarakat tidak mampu memberikan sanksi kepada seseorang melalui hukum positif. Contohnya misalnya dia melakukan kejahatan, tapi sanksi hukum positifnya terlalu amat ringan kepada dia. Makanya sanksi sosial inilah yang menurut saya jurus jitu dari netizen untuk membuli seseorang, untuk menjatuhkan mentalnya. Ya, kita lanjut. ketika saya masih hidup dibilang mati. Ketika muka saya disamakan dengan babi. Saya juga mau dengan babi. Ini mukanya sudah mirip kayak tikus teman-teman ya. Di bawahnya ada kera. Ketika saya bicara disamakan dengan monyet. Ketika muka saya disamakan dengan kodok. Telur saya dipotong oleh orang. Dibully orang. Ulang-ulang ini, telurnya dipotong oleh orang, dibully oleh orang. Saya diancam, Pak. Hei Hotman, saya Dr. Rasman Arif Nasution ngajak kau tempur. Kemarin tempur hukum, sekarang kita tempur diri. Sini kau. Sini kau. Rasman Arif Nasution tantang Hotman Paris Hutapea untuk duet di ring tinju. Kemarin itu duet di hukum, sekarang Rasman tantang Hotman Paris Hutapea duet di ring tinju. Kemarin Hotman Paris Hutapea juga viral ya karena tantang Rocky Gerung. Sekarang ini Rasman Nasution tantang Hotman Paris untuk lawan di ring. Terus menurut kalian siapa yang menang? Karena kedua-duanya ini memiliki badan yang sama besar. Oke, lanjut. Waduh, Pak Rasman, kamu kok pengacara nantang pukul-pukulan di apa? Udah, daripada lawan guru saya, lawan saya saja lah. Muridnya dulu ya. Itu pasti guru saya sibuk nangani banyak kasus tuh. Sini. Lanjut. Sekarang pertanyaannya untungnya apa saya nulis ke sana? Saya nggak jadi pengacara Peggy juga capek layanin TV. Minta nggak itu saya? Ada buktinya? Mana saya? Rasman sampaikan tadi bahwa dia sudah capek layani TV karena sering diundang di TV. Ya, sebenarnya kalau Anda merasa bahwa Anda capek diundang masuk TV ya, seharusnya Anda tolak saja toh daripada Anda masuk TV berbicara besar-besar tapi malah terkesannya menyudutkan seorang Peggy Setiawan. Di situlah Anda akhirnya kena bully lagi. Yang sekarang ini mereka ini udah malu. Contoh ya, Hotman, dia buat postingan, ya, dia nggak sebut nama, tapi orang semua orangnya percaya. Iya, saya lucu-lucu aja. Ya sekarang jaka semua, nggak nyambung. Ya. Jadi itu kalau menurut saya, sudahlah. Kalau kau tidak mampu bertarung secara internet dengan saya, jangan kau tak berfitnah-fitnah setiap hari. Karena saya orang agama, tidak mulia kata Allah. Saya diancam, Pak. Saya dimaki-maki. Netizen memang
maha berkarya ya, kuat berkarya untuk membuli orang. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Oke. Terus saya tunjukkan muka saya. Umur Torik 56 hari, ya. Umi belum Torik Rasman. demikian dong. Pergi ke Haramain, ke Mekah, Madinah. Luar biasa. Haji Bo. Jadi dia ini adalah Haji Torik, ya. Haji Torik. Haji Torik Nasution. Baru 2 bulan sudah bisa naik haji. Hebat, luar biasa. Rasman dibilang meninggal dunia, Pak. Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Muka saya diganti dengan muka kodok. Dan ada lagi Ulang-ulang ini nih. saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Tampil di medsos sudah bukaannya kantong kering, Kantong kering. ngajak orang kawin melulu. Oh, Kau bilang muka saya seperti kura-kura ninja. Muka kau seperti apa? kura-kura ninja. Ya. Lanjut. Ribut. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Pak? Wow. Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak? Sound terbaik untuk tahun ini. Muka saya diganti dengan muka kodok. Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Ketika saya masih hidup dibilang mati. Ketika muka saya disamakan dengan babi. Saya juga mau dengan babi kan. Ketika saya Ya, di situ kan ada editan jelas. Semua orang pada tertawa kepada si Rasman ketika Rasman bicara tentang kemaluan dia yang dijahit, dipotong dan lain sebagainya tadi. Di situ ada host dari iNews, Aiman Wijaksono, terus ada penonton, terus ada pengacara Tony dan beberapa yang lainnya menertawakan apa yang disampaikan oleh Rasman Nasution. ketika saya masih hidup dibilang mati. Hati-hati. Pemilik akun Aji.Saka.99 koma Akang ADY95 atau Adai. Kemudian akun ini apa istilahnya ini? @mamatikmam @Brudin Dopin K8 Putra Official 35 dan beberapa akun lainnya yang sangat tidak elok memposting korban, disamakan dengan memposting saya, disamakan dengan kera, disamakan dengan kodok, disamakan dengan babi, disamakan dengan anjing, dan berita kematian korban dengan kalimat semoga amal ibadah yang diterima di sisinya dan menjadi penghuni neraka jahanam selamanya. Bahwa netizen Indonesia itu Oke, jadi mohon perhatian untuk netizen semuanya, terkhususnya kepada 4 akun yang sudah dilaporkan oleh Rasman Nasution. Jadi sebenarnya begini, saya mau mengomentar sedikit bahwa Pak Rasman, kalau Anda ingin melaporkan 4 akun itu, sebaiknya Anda melaporkan semua saja akun-akun di berbagai platform media sosial yang menyerang, menyudutkan Anda, membuli Anda. Karena itu bukan hanya 4 akun saja, bos. Tapi ada banyak akun di berbagai platform media sosial yang menyerang Anda dan membuli Anda. Katakan saja bahwa ada 1 juta akun medsos yang membuli dan menyerang dan menghina Anda. Maka Anda harus menangkap 1 juta orang itu. Tidak bisa Anda hanya menangkap 4 orang itu saja. Oke? Karena yang membuli Anda ini ada 1 juta. Katakan saja ada 1 juta orang. Pertanyaan sekarang, apakah Anda mampu menangkap 1 juta orang itu atau tidak? Dan apakah penjara siap menampung 1 juta orang itu atau tidak? Karena saya tidak yakin bahwa hanya 4 orang yang membuli dan menyudutkan Anda di berbagai platform media sosial itu. Tetapi melainkan ada banyak netizen, ada banyak masyarakat Indonesia yang menghina Anda di Facebook, di Twitter, di YouTube, di TikTok, di Instagram, dan lain sebagainya. Dan mereka itu semua tersebar di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Anda harusnya menangkap mereka itu semua
bukan hanya menangkap 4 orang. Karena kalau Anda hanya menangkap 4 orang, itu tidak mempan, Anda akan tetap dibully. Bahkan kalau Anda berani menangkap atau melaporkan ke polisi dan polisi menangkap 4 orang itu, Anda akan tetap dibully. Itu tidak akan membuat efek jerah ke masyarakat. Sebab masyarakat akan terus menghina dan membuli Anda, Pak Rasman. Jadi, tolong berpikir baik-baik. Berlakulah adil, Pak Rasman. Menjadi penghuni neraka jahanam selamanya. Bahwa netizen Indonesia itu paling berperilaku buruk, kurang sopan. Ya. Sebelum lanjut saya baca dulu ya. Ini tulisannya mungkin terlalu capek Bang Rasman Nasution melawan netizen. Ya. Ini lucu-lucuan dari netizen lagi. Bang Rasman lagi diurut nih. Terus ada kata-kata di bawah itu mungkin terlalu capek Bang Rasman Nasution melawan netizen. Karena kecapean tadi akhirnya Bang Rasman Nasution pun mencari tukang pijat untuk memijat lehernya. Jadi sebenarnya si tukang pijat ini juga bingung teman-teman. Ini lehernya yang mana? Ya kan? Karena antara leher dengan antara kepala dengan badan itu lehernya tidak kelihatan ini. Karena terlalu gemoy gitu teman-teman ya. Jadi mana lehernya ini? Ini hanya ada kepala langsung dada. Lehernya tidak kelihatan. Aduh, Bang Rasman. Ini lihat tuh. Lehernya mana lehernya? Aduh. Rasman sudah diolok-olok, dibully, mirip seperti salah satu pemain film lawas punya ya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada para netizen. Karena saya sudah hampir 2 bulan dibully, Bang Henry. 2 bulan katanya. Saya dengan keluarga sudah rapat dan tim. Saya nggak bisa toleransi. Rasman Nasution lagi urut-urat kepala gara-gara ngamuk sama netizen ini. Mana tadi? Aduh. Lanjut lagi. Teman saya si Rasman, botak. Jangan heran kalau hostnya sering di luar pembicaraan. Kenapa? Semua sini nih. Tuh, sekarang saya yang dibully. Aiman lah itu. Boykot Aiman. Udah botak kak saya, padahal dia berhijab. Ya, si botak, semua. Si Rasman. Botak, Rasman si botak. Rasman si botak. Udah botak. 1 jam bersama Elsa dan Rasman si botak. Udah botak kak. Dan ada lagi video. Wah, ini gara-gara Rasman Nasution yang kerap muncul di iNews, ini Aiman juga ikut terbawa-bawa teman-teman. Bahkan ada yang Rasman sempat baca di situ, ada yang bilang boykot Aiman. Ini hanya karena gara-gara Rasman Nasution. Dan masih sempat-sempatnya juga ya, si Rasman Nasution ini membaca komentar-komentar pedas dari netizen. Oh, ini sudah macam tikus nih. Kemaluan saya dijahit dan dipotong. Saya diancam, Bang. Lihat. Wajah tampan sangat mempesona. Di balik pintu hati tersimpan rinduku. Matamu panah asmara, bibirmu bak teladak madu. Aduhai, stop, kau mencuri hatiku. Masih terlalu banyak temannya cuplikan-cuplikannya. Ini salah satu lagi nih. Dari Bang Fahrat Abbas menilai tentang seorang Rasman Nasution. Namanya pengacara harus tahu diri. Ya ini orang punya pengalaman nggak bagus. Orang nggak ada sopannya gitu. Kamu sekolah kesopanan nggak? Dia kalimat kasar. Ketemu orang itu cuma teriak tertut. Anjing itu. Kalian
Itu udah nggak laku di pengadilan. Kalian tuh kasar sama pengadilan, tidak sopan sama hakim-hakim. Tahu diri aja, kamu siapa? Minta tolong sama tetanggamu aja kamu nggak akan ditolong kok. Nah udah satpam di tetangganya paling pelit. Nggak mau store iuran RT. Ya, benar nggak? Ya, jadi Pak Farhad Abbas mengatakan bahwa Rasman ini terlalu kasar. Memang dia tidak menyebut nama di situ, tapi netizen langsung menilainya bahwa ini pasti bicaranya ke Rasman Nasution. Rasman Nasution terlalu kasar sehingga dia ini tidak menghargai pengadilan. Makanya tidak pantas lagi seorang Rasman ini berada di pengadilan atau sebagai pengacara untuk membela kliennya ya. Yang bela saya, silakan kalian jawab. Kayak beginilah keadaan saya sekarang setelah Peggy Setiawan bebas dan setiap hari diserang oleh netizen seluruh Indonesia. Kalian yang nonton video ini, apa termasuk yang nyerang saya atau yang bela saya? Silakan kalian jawab. Ya, jadi bagi netizen yang menonton video ini, apakah kalian termasuk dalam atau kelompok orang yang membela Rasman atau bahkan atau malah menyerang Rasman Nasution? Ketika saya masih hidup di Oke, ini saja teman-teman cuplikan yang saya dapat, yang saya bisa berbagi ke teman-teman semua. Menurut saya apa yang terjadi pada Rasman ini adalah sebuah sanksi sosial karena Rasman dinilai netizen terlalu memojokkan dan seolah-olah membenci seorang Peggy Setiawan. Walaupun saya melihat bahwa Rasman sebenarnya tidak membenci seorang Peggy Setiawan, tapi dia berbicara berdasarkan hukum. Artinya bahwa dia melihat celah-celah yang mana yang perlu dia bicarakan, yang perlu dia komentari terkait dengan kasus Vina Cirebon ini. Dalam hal ini adalah Peggy Setiawan. Namun masyarakat juga atau netizen juga sadar dan tahu bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan, yang disampaikan oleh beberapa pengacaranya Peggy Setiawan, bahwa Peggy Setiawan tidak terbukti terlibat dalam kasus Vina Cirebon karena pada saat peristiwa itu terjadi, itu Peggy tidak berada di Cirebon alias berada di Bandung untuk bekerja sebagai buruh bangunan. Nah, ini saja dulu teman-teman. Sekian dan terima kasih.